Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistiono Al-Ahmadi. Saya mau menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang wajib diimani, dan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Untuk ruang lingkup materinya adalah kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Ada beberapa pertanyaan terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah bagaimana pengertian iman kepada kitab-kitab Allah mempengaruhi cara kita memandang petunjuk hidup dalam keseharian. Yang kedua, apakah semua kitab Allah memiliki kedudukan yang sama atau ada perbedaan fungsional di antara mereka? Yang ketiga, bagaimana dalil iman kepada kitab-kitab Allah dapat menjadi landasan kuat untuk meyakini umat muslim? Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Secara sederhana, iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul melalui kitab-kitab sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Untuk dalilnya ada pada surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini merupakan dalil pokok yang secara eksplisit menyebutkan iman kepada kitab-kitab Allah, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Untuk dalilnya, sudah diriwayatkan oleh hadis Bukhari, yang berbunyi, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya juga ada tampilan tentang 4 kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang kedua ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab pedoman hidup kita, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah pilar dasar dalam akidah Islam yang memiliki makna dan konsekuensi mendalam bagi kehidupan seorang muslim. Kesimpulannya, iman ini bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi merupakan keyakinan yang mengikat hati, pikiran, dan tindakan. Pengakuan akan rahmat Allah bagaimana kepada kitab-kitabnya adalah wujud pengakuan bahwa Allah tidak pernah membiarkan umat manusia tersesat tanpa bimbingan dan kebenaran dan kebahagiaan. Selanjutnya, penegasan keesaan Allah. Semua kitab suci yang diturunkan dari suhuf Taurat, Zabur, Injil, hingga Al-Quran memiliki satu ajaran inti yang sama, yaitu Tauhid. Pedoman hidup yang universal
dan terkini, meskipun kita mengimani semua kitab, Al-Quran memiliki kedudukan yang paling istimewa. Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna yang menjaga dan mengoreksi ajaran dari kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami perubahan. Yang terakhir, kunci menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, berisi hukum, etika, dan nilai-nilai yang jika diterapkan akan membawa ketentraman di dunia dan keselamatan di akhirat. Secara ringkas, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan petunjuk ilahi. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan yang soleh dan penuh berkah, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Baik, untuk sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.